Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok A4. Saya sendiri Rosi Budiastiti dan ini teman saya. Saya Ninda Dwi Fitriani Kusuma. Perkenalkan, nama saya Oksarianti. Perkenalkan, nama saya Nadia Handrisari. Dan saya Deni Sutiana. Nah, kami di sini tujuannya yaitu ingin menampilkan hasil video kami, yaitu dengan tema pemantauan terapi obat. Dan di sini nanti kita kedepannya akan belajar bagaimana sih ketika kita menangani pasien terkait dengan interaksi obat, terus efek samping dari obatnya seperti itu. Dan nanti ketika kita menangani kasus yang ada pada skenario kita ini, maka dari situ kita akan paham atau mengetahui bagaimana cara menangani kasus yang akan dialami oleh pasien ini. Terima kasih, selamat menonton teman-teman. Kasus yaitu dilakukan pemantauan terapi obat pada pasien Nyonya DS. Dilakukan sejak tanggal 14 Oktober 2020. Usia pasien yaitu 40 tahun dengan berat badan 55 kg dan tinggi badan 160 cm. Pekerjaan pasien sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga. Berdasarkan pemeriksaan rutin, dokter mendiagnosa penyakit utama pasien adalah chronic kidney disease atau CKD, yang kemudian disertai tambahan hipertensi dan demam tinggi. Dokter juga telah memberikan pengobatan dan disertai data lab pasien. Pasien atas nama Nyonya DS. Selamat pagi, Bu. Jangan duduk, Bu. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Kurang baik nih dok. Oh, kalau boleh tahu kenapa? Saya lagi mengeluhkan demam tinggi, terus mual muntah gitu, pusing gitu loh dok. Oh, demam tinggi, mual muntah juga ya? Iya, Kemudian pusing. iya. Kalau boleh tahu sudah berapa hari ini demam tinggi? 2 harian dok, tapi saya baru bisa kesini karena saya lagi sibuk kerja juga. Baik. Untuk obat yang kemarin saya berikan, apakah sudah diminum sesuai dengan yang saya beritahu? Sudah dok, tapi setelah saya minum obat itu kayaknya saya merasa yang kayak demam gitu loh dok, kayak mual, muntah gitu. Kalau untuk penyakit gagal ginjalnya sendiri itu udah merasa lebih enakan apa sebaliknya? Sudah dok, menurut saya sih sudah, tapi nggak tahu juga ya kenapa tiba-tiba kayak gini gitu loh dok, kayak demam lagi, kayak pusing, mual, muntah gitu. Oh, berarti semenjak mengkonsumsi obat itu tiba-tiba mual muntah gitu ya, demam gitu ya? Iya, iya. Baik. Begini saja, ditunggu sebentar. Saya akan mengkonfirmasi ke apoteker saya. Ibu boleh tunggu sebentar, Ibu? Iya. Baik. Terima kasih dok. Ya, sama. Halo, selamat pagi. Apoteker Nadia. Iya, bisa ke ruangan saya sekarang. Ada yang ingin saya bicarakan. Baik. Ya, masuk. Permisi dok. Ya, silakan duduk. Selamat pagi dok. Pagi, Mbak. Ada bisa saya bantu? Gini, jadi saya mau diskusi nih, Mbak, terkait pasien saya yang kemarin kan, yang mengalami keluhan ginjalnya kan. Nah, setelah kita beri obat itu malah belum sembuh, malah ada nambah kayak demam, mual muntah gitu. Tapi coba dilihat dulu dari datanya ini. Baik dok, saya ingin mengkonfirmasi pasien atas nama Nyonya DS ini ya dok. Sebelumnya ini mendapatkan terapi dari dokter ya? Iya, benar. Oh iya dok. Jadi dok, menurut saya pasien ini kan gagal ginjal ya. Terus kemarin itu dokter meresepkan itu amlodipin 2,5 mg satu kali satu hari, terus kaptoprilnya itu 25 mg satu kali satu hari, terus irbesartannya 150 mg satu kali satu, terus parastamolnya 500 mg satu kali satu, dan loreperamidnya itu
loperamidnya itu 16 mg 1 kali 1 ya dok? Iya benar. Jadi gini dok, ini kan pasiennya gagal ginjal ya. Iya. Terus dari yang referensi yang saya baca itu kan kalau gagal ginjal itu gagal ginjal terus dia hipertensi ya. Iya. Terus itu tuh bisa menggunakan 2 golongan dok, yaitu ACI sama ARB. Jadi menurut saya merekomendasikan itu penggunaan golongan ACI aja dok, yaitu obatnya itu captopril. Kenapa saya pilih golongan ACI? Karena dia kan ini adalah lini pertama untuk pasien gagal ginjal karena hipertensi. Terus ini captopril ini harus dikombinasi dengan amlodipin karena penggunaannya itu kan bakal jangka panjang ya dok. Terus efeknya itu bakal bikin bikin efeknya itu lebih stabil gitu loh dok. Terus untuk parastamolnya ini kan dia demam ya dok, kata dokter tadi demam, mual muntah. Terus ini bisa dilanjutkan parastamolnya tapi tidak untuk jangka panjang ya dok menurut saya. Terus sedangkan golongan ARB itu kan ada irbesartan yang tadi ya dok, yang dokter resepkan sebelumnya. Itu menurut saya itu dihapuskan saja dok, soalnya kan untuk pengobatan gagal ginjal itu kan karena hipertensi itu bisa dipilih salah satu saja, ARB ataupun ACI. Jadi itu kita pilih yang ACI aja, yang captopril ya dok, kita kombinasikan dengan amlodipin. Terus satu lagi dok, ini kan ada obat tanpa indikasi ya dok, yang loperamid ya. Jadi menurut saya itu tuh dihapuskan saja karena bisa menyebabkan efek samping yang lain lagi dok gitu. Oh berarti loperamidnya dihapuskan ya? Iya, jadi kita gunain captoprilnya 25 mg itu kan pertama dokter meresepkan 1 kali 1 ya. Iya. Jadi kita ganti aja captoprilnya itu 25 mg jadi 2 kali sehari. Terus amlodipinnya itu kan 2,5 mg itu digunain 1 kali 1 hari. Terus parastamol tadi kan dokter meresepkan kemarin itu cuma 1 kali 1 ya. Jadi kita naikin aja menjadi 3 kali 1 hari. Oh baik. Tapi itu parastamolnya itu untuk demam dan nyeri aja. Kalau misalnya dia udah nggak demam dan nggak nyeri lagi, nggak usah dikasih lagi. Berarti bisa dihentikan ya Pak? Iya betul. Terus tadi kan pasien juga mengeluhkan mual muntah ya dok. Iya. Itu mungkin bisa sementara aja efek sampingnya dan itu akan segera hilang kok. Baik. Terima kasih Mbak atas sarannya. Apakah ada lagi? Oh tidak ada dok. Oh berarti kita pakai yang sudah Mbak rekomendasikan saja ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih. Iya terima kasih juga dok. Iya. Dengan Nyonya DS, Iya benar. baik Ibu, tadi dokter meresepkan 3 obat yaitu captopril, amlodipin dan parastamol. Pertama saya akan jelaskan amlodipin dulu ya Bu. Amlodipin itu digunakan 1 kali 1 hari, itu pada malam hari. Terus ini captopril digunakan captopril 25 mg ini digunakan pada pagi dan malam hari. Terus parastamol 500 mg ini digunakan 3 kali 1 hari, 3 kali 1. Misalnya Ibu saat merasa demam, merasa nyeri, itu Ibu bisa gunakan. Tetapi jika Ibu sudah merasa baikan, tidak demam dan nyeri lagi, Ibu bisa berhentikan menggunakan parastamol ini. Terus captopril ini dan amlodipin itu digunakan secara bergabung ya Ibu. Terus cara nanti dari ketiga obat ini ya, Ibu akan merasakan efek samping. Misalnya dari captopril Ibu merasakan pusing, batuk kering. Terus dari amlodipin Ibu merasa mual, merasakan lelah. Terus misalnya dari efek samping parastamol Ibu akan merasakan mulut kering. Terus cara penyimpanan obat ini itu disimpan di tempat yang kering. Terus di tempat yang kering dijauhkan dari sinar matahari ataupun di kotak obat Ibu ya Ibu. Terus ini nanti akan sebaiknya saya rekomendasikan Ibu berolahraga dan diet natrium ataupun kalsium. Misalnya Ibu diet garam gitu loh Bu, makan-makan yang bergizi gitu. Terus
apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Maaf Ibu, sebelumnya saya lupa jelaskan tadi captopril-nya 25 mg ya Ibu. Baik. Apakah saya boleh meminta kontak Ibu? Oh boleh Mbak. Berapa ya Ibu? 08 Iya. 52 Iya. 50 Iya. 99 Iya. 71 Iya. 72. Iya. Terima kasih ya Ibu. Nanti akan saya hubung Ibu ataupun Ibu akan saya kasih kontak saya nanti di label nama obat ini ya Ibu. Nanti pas Ibu mengambil obat ini di kasir depan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga lekas sembuh. Iya, makasih Mbak. Iya. Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Nisari dari Farmasi UI 2017. Ini dengan Mbak Rini. Iya, saya ini alumni UI 2011. Saya juga mau nanya sekalian juga minta pendapat tentang analisis kasus kami. Jadi itu ada seorang perempuan berusia 40 tahun itu mengalami gagal ginjal karena dia tuh kena hipertensi dan sekarang pasien itu mengalami demam tinggi, mual muntah gitu. Jadi kami memberikan obatnya itu captopril 25 mg 2 kali sehari, terus amlodipin itu 2,5 mg 1 kali 1 hari, terus untuk demamnya itu kami kasih parastamol 500 mg 3 kali sehari. Bagaimana pendapat Mbak tentang analisis kasus kami ini? Untuk CKD-nya itu stage berapa ya, Mbak? Ini Mbak datanya 1,75. Nah, itu untuk mual muntahnya bagaimana, Mbak? Kasihnya obat apa? itu mual muntah itu kita cuma kasihnya itu parastamol. Mungkin ini karena dia demam, jadi dia merasa mual muntah gitu, ataupun efek samping dari obat amlodipin ataupun captopril. Soalnya saya kemarin membaca referensi itu dari efek samping captopril itu sama amlodipin itu bisa jadi mual muntah sama badannya terasa lemah. Nanti kalau misalnya ini kan suhunya udah 39, Mbak. Iya. Ini bisa juga dikasih PCT-nya 3 kali sehari. Untuk kalau beliau masih mual muntah berkepanjangan bisa dikasih juga domperidol. Untuk obat tensinya terakhir berapa, Mbak? 160/100. Untuk amlodipin sama captoprilnya udah bagus. Amlodipinnya 10 mg 1 kali sehari untuk maintenance. Sama captoprilnya juga 25 mg 2 kali sehari untuk maintenance juga. Sama untuk yang kalau beliau susah makan, bisa juga dikasihkan vitamin, kurkuma, seperti itu juga. Berarti ini tidak ada tentang obat yang tanpa indikasi ya Mbak? Untuk PCT-nya bisa untuk demamnya, captopril sama amlodipin bisa untuk maintenance tensinya juga. Terima kasih Mbak atas waktunya. Itulah tadi hasil dari video kami, semoga dapat bermanfaat. Dan apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.